kita pikir secara logik aja ya, kenapa negara Malaysia nih yang kecil nih lapangan pekerjaan dia banyak? Ada sebuah video dari seorang TKW di Malaysia yang sering mengkritik Indonesia, mempertanyakan kenapa negara sekecil Malaysia justru banyak lapangan pekerjaan. Pertanyaan ini pun dijawab oleh seorang Tionghoa Indonesia. Menurutnya, banyak orang Malaysia yang memilih bekerja di luar negeri seperti Singapura dan Australia dengan gaji yang besar yang menyebabkan di Malaysia kekurangan tenaga kerja. Secara tidak langsung, Tionghoa Indonesia ini memberikan jawaban telat kepada TKW yang mau-maunya bekerja di Malaysia dengan gaji kecil, yang dimana orang Malaysia sendiri lebih memilih bekerja di luar negeri dengan pekerjaan yang sama seperti yang dikerjakan oleh pekerja Indonesia di Malaysia. Kenapa di Malaysia itu banyak pekerjaan? Ya, alasan kenapa di Malaysia banyak pekerjaan karena orang Malaysia banyak yang cari uang dolar Singapura ke Singapura. Mereka berbondong-bondong kerja di Singapura. Gajinya 3-5 kali lipat dibandingkan kerja di negara Malaysia sendiri, ya. Nah, karena banyak orang yang bekerja di luar Malaysia, orang-orang Malaysia ini pergi ke Singapura untuk kerja, maka ada lowongan-lowongan yang tidak terisi oleh orang-orang sendiri. Jadi mereka mendatangkan pekerja-pekerja asing, khususnya dari Indonesia, dari Nepal, dari Bangladesh dan lain-lain untuk mengisi, ya. Kalau nggak begitu, ekonomi mereka tidak bisa bertumbuh, kesulitan karena mereka punya banyak sekali proyek, pekerjaan-pekerjaan, itu tidak ada yang mengerjakan pekerjaan itu, ya. Termasuk kerja-kerja kasar. Karena apa? Orang-orang Malaysia yang kerja kasar mereka pergi ke Singapura. Karena apa? Mereka nggak mau cuci tandas, ya, kemudian jadi waiter dan sebagainya dengan bayaran murah di negara sendiri. Sebab itu mereka pergi ke Singapura. Dan mereka memakai orang-orang Indonesia, orang-orang Bangladesh dan lain-lain dengan gaji yang lebih murah untuk dipekerjakan di negara mereka. Jadi siapa yang pandai di sini? Mereka cari dolar Singapura. Nah, kita datang ke negara mereka ya dikasih ringgit. Ringgit yang kalau dirupiahkan cuma 5,3, 5,4 juta, itu pun dengan visa resmi, ya. Kalau kita masuk secara ilegal ya jangan harap segitu, ya. Ini saya ambil sumbernya dari Anadolu, ya. Anadolu, kantor berita Turki, ya. Dalam seksi bahasa Indonesia, ya, bagian bahasa Indonesia. Ini juga saya ambil dari Anadolu, ya, kantor berita Anadolu dari Turki, bagian bahasa Indonesia, ya. Di sini juga tertulis ada lebih dari 30.000 warga Malaysia yang overstay di Australia. Banyak imigran gelap dari Malaysia, ya. Jadi kalau orang-orang Malaysia ingin menghina warga kita menjadi imigran gelap di negaranya, lah orang-orang kalian pun banyak yang jadi imigran gelap di Australia, cari dolar Australia, ya. Masuk pakai visa turis, pakai paspor Malaysia, sampai di Malaysia nggak balik lagi ke Malaysia, kerja di Malaysia, ya. Kerjanya apa ya? Kerja kasar, mungkin di peternakan atau petik apel, petik buah pir dan sebagainya di ladang-ladang. Mereka boleh kerja, bisa kok bekerja, ya. Jadi petani pun bisa, asal bayarannya dolar Australia, ya. Jadi siapa bilang mereka itu nggak mau kerja? Mereka bisa kerja, oke? Nah, untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, itu semua memerlukan infrastruktur, ya. Seperti ini. Kalau tol Trans Sumatera sudah selesai, maka ekonomi di tol Trans Sumatera sudah selesai, ekonomi di Pulau Sumatera akan melesat. Kenapa? Akan ada banyak aktivitas perdagangan di Pulau Sumatera, ya. Warga yang mau jualan sayur, misalnya dari Bukit Tinggi, ya, daerah dingin-dingin di Sumatera Barat, mereka mau menjual hasil buminya, sayur mayur, kentang, buah-buahan dan lain-lain ke Pekanbaru, ya, ke Jambi, ke Medan dan lain-lain, lebih mudah lagi, lebih cepat lagi dan fresh karena ada jalan tol, ya. Kalau ini jadi, pekerjaan akan banyak di Indonesia, berlimpah-limpah, banyak aktivitas perdagangan, pertanian, peternakan dan lain-lain. Sudah barang tentu, ya. Ini saya ambil dari kantor berita Antara News, kantor berita Indonesia. Dan ini saya ambil dari Antara News juga, kantor berita Indonesia. Pemerintah provinsi minta pembangunan Trans Kalimantan dimulai dari Kalimantan Utara, ya. Kalau ini bisa dilakukan dan terwujud,
maka Provinsi Kalimantan juga akan mengalami peningkatan ekonomi. Aktivitas perdagangan akan lebih maju lagi, ramai ya. Kalimantan Utara ini, dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara ada jalan nasional misalnya ya. Lalu dari Kalimantan Utara ke selatan dan sebagainya lewat jalur selatan ada jalan tol. Kalau ini bisa diwujudkan, itu luar biasa sekali. Ekonomi akan meningkat, aktivitas perdagangan meningkat, pelancongan juga akan meningkat ya. Maka Kalimantan akan maju. Infrastruktur kita perlukan ya. Ini baru di 2 pulau, Sumatera dan Kalimantan. Di Sulawesi juga harus dibangun. Papua juga harus dibangun. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan lain-lain harus dipikirkan untuk bangun infrastruktur. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar.